Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Tema kita kali ini adalah hati-hati dengan egomu yang bisa membuatmu celaka. Wow, kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Virgo, 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 Virgo. Kita lihat apa yang terjadi Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. Wow, saya angkat lagi ya. Ego apa yang bisa membuatmu terluka atau berbahaya untukmu? Di kartu pertama ada Six of Pentacles. Wah, ini ada duit, dimana kamu mendapatkan duit, atau ada beberapa Virgo yang hanya mau menerima. Ini maaf ya, ataupun mungkin hanya memberi ya. Jadi kalau seandainya kamu di posisi suka memberi, ingat ya, siapa yang kamu beri, dan jangan minta balasan. Terkadang kamu beri, kamu berharap suatu saat nanti dia juga membuatmu atau membantumu atau memberikan dari kelebihan dia ya. Jadi di sini saya coaching ya. Jadi ego ini harus kamu keluarkan dari dirimu supaya hidupmu jauh juga lebih tenang. Dimana kalaupun kondisinya ini bicara tentang finansial ya, kalau kamu memberi ikhlas aja, jangan minta si A kemarin saya bantu dia, kok si A sekarang tidak bantu saya ya. Itu yang terjadi. Ingat, kalau kamu mau ada ini timbal balik, itu berarti bisnis ya. Kalau kamu memberi itu ikhlas, dia mau bantu tidak bantu ya terserah. Karena ingat, selama kamu menabur, pasti kamu akan menuai, entah dari dirinya, entah dari orang lain, ataupun dari segala tempat ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Kamu memberi aja, pasti kamu akan diberikan yang lebih ya. Ataupun di sini kamu tinggal mau menerima aja ya, tidak mau berusaha. Ini ada beberapa dari Virgo juga yang hanya mau menerima. Nah ini hati-hati, jangan hanya mau menerima, karena kamu akan rezeki, di mana kamu rezekimu akan ditutup. Jadi kalau kamu merasa bahwa sekarang kok rezekiku ditutup ya, kok nggak ada rezeki saat ini ya, kok seret ya, itu berarti kamu kurang memberi. Itu teguran. Jadi kamu sekarang lihat kondisi kamu ya, jangan hanya mau menerima, tapi harus memberi juga. Tetapi ingat, kalau kamu memberi jangan harus dengan ikhlas ya. Karena kalau kamu terlalu menggenggam ya, terlalu memegang uangmu ya, uang itu juga akan nggak bisa lepas ya, atau bahkan kamu tidak mengizinkan uang lainnya masuk dalam genggaman kamu ya, karena kamu tutup tangan kamu ya, buka. Entah kamu memberi, entah kamu mau menerima juga nantinya. Jangan hanya mau menerima terus ya, jangan hanya memberi terus ya, harus seimbang. Dimana ya kamu juga harus bisa lebih ikhlas. Ini lebih keikhlasan ya. Dan jangan berpikir jangan berpikir negatif tentang uang. Karena ingat, uang itu punya energi ya. Jadi kamu selaraskan energimu dengan energi uang supaya dia bisa datang kepadamu. Dan kalaupun orang memberi, ucapkan terima kasih. Dan ingat ya,
berikan mereka doa supaya apa yang kamu doakan untuk mereka sama seperti kamu mendoakan untuk dirimu sendiri. Oke, di sini ada the lovers ya, ada cinta di sini. Kalau memang kamu sayang, kamu suka, ucapkan atau tunjukkan dari perkataan, dari juga tindakan ya. Jangan kamu merasa harga diriku jatuh, biarin aja nanti dia GR. Ya sudah, berarti itu kamu masih childish. Di sini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih mengutarakan isi hati kamu. Jangan sampai nanti kamu menyesal, ibaratkan aduh saya cinta sekali tapi ternyata dia sudah pergi meninggalkan saya. Ini lebih ke mungkin pasangan yang sudah cekcok ya. Kalau memang kamu salah, perbaiki, mintalah maaf gitu. Tetapi kalau memang dia salah, berikanlah dia maaf walaupun mungkin mulutnya belum berucap untuk minta maaf kepada kamu. Perjuangkan orang-orang yang pantas kamu perjuangkan. Jangan kamu menunggu atau menanti orang-orang yang tidak inginkan kamu. Ya, hidupmu tuh akan sia-sia untuk menanti orang-orang yang tidak tepat. Ya, kalau memang mereka menginginkan kamu, ya berarti di situ tempatmu, berjuanglah untuk mereka. Tetapi kalau mereka pergi meninggalkanmu dan tidak menginginkanmu, berarti tempatmu bukan di situ. Ya, carilah orang-orang yang menginginkan kamu, yang mencintaimu, walaupun mungkin bukan kekasih. Ya, karena di sini bicara the lovers, ini bicara secara global, entah kepada sesama ataupun apapun. Ya, dimana jangan ada dusta. Kalau memang kamu sayang, perjuangkanlah dia. Ya, sayangilah dia, cintailah dia, entah orang tua, adik, kakak. Kamu tuh terlalu melihat dari luar rumah ya orang, atau membandingkan orang lain, kebahagiaan orang lain dengan dirimu. Ya. Ya. Jadi lihat di orang sekeliling kamu, sayangi, cintai mereka. Kalau memang juga ada di luar dan kamu merasa bahwa kamu memang inginkan dia dan memperjuangkan dia, silahkan utarakan. Ya, jangan merasa bahwa biarin aja dia. Ya, padahal kamu masih sayang, tapi karena harga diri akhirnya kamu pura-pura nggak menginginkan. Hati-hati, jangan sampai kamu tertekan atau ada penyesalan di hari esok. Karena bicara tentang harga diri. Harga diri ini kayak gimana ya? Mempertahankan ego yang sangat luar biasa, dimana kamu ingin dicintai atau mencintai, tetapi karena tidak berani ataupun minder ataupun mungkin ya tidak mau berjuang, maunya diperjuangkan, akhirnya ya dia pergi. Ya, karena ingat manusia itu juga ingin dicintai, disayang dengan bukti nyata, bukan hanya sekedar ucapan. Oke, di sini ada six of wands ya, dimana merasa diri paling hebat. Wah, di sini nih keras kepala nih ya. Jadi Virgo, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk jangan keras kepala. Kalau ada nasihat didengar, walaupun mungkin nasihat itu dari orang yang mungkin menurutmu tidak lebih dari dirimu. Ingat, manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Jangan lihat dari dia tuh nggak sekolah ya, itu dia bodoh, itu dia begini, kamu tuh anak kecil. Ingat, terima aja, dengar aja, ambil positifnya, negatifnya dibuang ya. Jangan juga cepat tersinggung. Di sini kamu cepat tersinggung, wah dia nasihati aku, dia marah saya. Jangan berpikir negatif. Ingat, orang yang memberikan kamu nasihat ya, itu berarti mereka masih peduli pada dirimu, mereka sayang padamu, mencintaimu. Kalau mereka tidak peduli padamu, ya mereka diam. Kamu mau jadi apa, baik atau buruk, ya mereka diam aja. Kenapa? Karena nggak peduli. Selama mereka masih ngebacot, cerewet ya mungkin agak ngegas, itu mereka masih sayang padamu, masih peduli terhadapmu. Mungkin cara mereka salah, tetapi ya itu, kamu harus bisa melihat dari sisi positifnya bahwa mereka sayang kamu, mencintai kamu, cuman cara menyampaikan saja yang salah. Ya, di sini kamu keras kepala, tidak mau dinasihati, merasa diri paling benar. Saya yang harus benar, kamu jangan. Ya, nggak boleh seperti gitu. Ya, Kaica kalau terbalik dia yang keras kepala gimana? Ya kamu harus pelan untuk bisa menasihati dia. Jangan kamu ngegas. Terkadang orang dia ngegas, kamu ngegas, akhirnya ya ibaratkan api dengan api, buat tambah berkobar apinya ya. Api dengan air, satu penuh dengan cinta kasih dan kelembutan. Atau ya setidaknya dengarkan dulu keluh kesah dia. Ya jangan langsung marah, karena kamu merasa bahwa kamu terintimidasi kalau mereka marah ya, atau mereka komplain ya. Ya, jadi penuh dengan kelembutan, harus bisa lebih sabar, terus harus lebih rendah hati, bukan rendah diri. Kamu tuh rendah diri di sini saya merasakan ya.
kayak macam minder, takut ya, ataupun mungkin mereka menyepelekan kamu. Padahal sebenarnya banyak yang menyayangi Virgo. Mereka tahu kamu punya kelebihan, mereka tahu kamu punya kekuatan yang sangat luar biasa ya, punya talenta luar biasa. Tapi terkadang Virgo melihat dari sisi negatif ya, akhirnya serasa kayak diintimidasi, merasa kurang, merasa tidak berharga. Padahal sebenarnya itu perasaan kamu saja. Mereka menyayangimu, mencintaimu ya, Virgo. Jadi jangan merasa diri terintimidasi atau malah kamu menyakiti orang-orang yang sayang sama kamu ya. Jadi harus bisa rubah sikap, karakter kamu dan ucapan ya, karena terkadang Virgo punya ucapan itu pedas ya. Akhirnya orang yang merasa menyayangi kamu dan akhirnya terluka karena dirimu sehingga berpergi ya. Di sini ada Knight of Sword. Nah, di sini jangan lari dari masalah. Semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau kamu merasa emosi, marah ya selesaikan tetap. Bukan berarti kalau kamu emosi, marah langsung kamu pergi gitu ya. Karena di sini semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih berjuang untuk dirimu, berjuang untuk orang-orang yang kamu cintai. Ya, sama seperti yang tadi saya bilang di sini di Lovers, jangan pernah dustai dirimu dengan pergi dia mengurung diri seolah-olah biasa aja, seolah-olah udah move on, seolah-olah udah melupakan, seolah-olah udah memaafkan. Padahal hati ini penuh dengan emosi, amarah, kekecewaan, sakit hati, atau bahkan rasa sedih yang mendalam, rasa duka yang mendalam ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa berjuang untuk dirimu, di mana kamu punya tempat harus kamu pertahankan ya. Kalau memang kamu mencintai dirinya, katakan dan ada tindakan ya, karena manusia ini bukan jin, dia tidak tahu kamu punya perasaan, kamu suka kah, tidak kah ya. Terkadang kamu mau orang itu lebih peka terhadap kamu, tahu segalanya tentang diri, padahal mereka nggak tahu, mereka bukan Tuhan, mereka bukan jin. Di mana kamu harus ungkapkan, saya nggak suka kayak gini, saya sukanya kayak gitu ya. Harus ada ada komunikasi. Sedangkan di Virgo nih kadang-kadang takut mengkomunikasikan, jadi akhirnya diskomunikasikan, ribut lagi ya. Tidak dikomunikasikan lebih ribut, mendingan kita berkomunikasi ya, jangan malah langsung pergi atau malah menghakimi diri sendiri ya. Kalaupun terjadi diskomunikasi, arahkan ya. Terjadi diskomunikasi, clearkan supaya jangan sampai orang itu berpikir negatif ataupun kamu sendiri berpikir negatif terhadap orang lain ya. Karena kan berarti maksudnya lain tapi ditanggapi lain, akhirnya saling menyakiti. Makanya di sini komunikasi harus dijaga ya. Berjuang untuk dirimu sendiri dari pola pikir yang baik. Jangan merasa diri tidak berharga. Ini saya lihat di sini banyak yang merasa saya nggak disayangi Kak Ica, saya tidak diinginkan, saya tidak dicintai. Padahal sebenarnya banyak yang mencintai, cuman kamu saja yang menakut-nakuti dirimu. Ya, ibaratkan kamu tuh belum berjuang sudah kalah. Karena apa? Ketakutan dalam diri. Ya, kalau ada luka batin, ya obati dulu luka batinmu. Jangan pendam. Nah ini, ya perbaiki dirimu dari luka batin supaya hidupmu jauh lebih baik. Bukan duduk diam di tempat merenungi nasib, merasa diri gagal, merasa diri tidak diinginkan. Ya, egomu itu yang akhirnya menghancurkan dirimu karena kamu berpikir negatif untuk dirimu sendiri. Jadi kamu toksik untuk dirimu sendiri dari pikiranmu ya. Jadi seperti gitu. Dan di sini ada Three of Pentacles. Jangan serakah ya, harus menjadi orang yang up di atas dan melupakan orang lain di bawah. Ingat, kamu bisa di atas karena bantuan orang lain, karena topangan orang lain ya. Jadi di sini Three of Pentacles ini, jadi kalau kamu sudah di atas, jangan lupa di bawah, jangan kacang lupa kulit, atau dibilang jangan pernah membalas kebaikan orang dengan kejahatan. Ingat, manusia memang tidak ada yang sempurna, tetapi lihatlah dari sisi kebaikan orang yang pernah membantumu. Lihatlah dari sisi kebaikan orang-orang yang pernah menyayangimu ya, walaupun mungkin mereka pernah membuatmu sakit hati, tetapi jangan lihat dari sisi buruknya, selalu lihat dari sisi baik mereka. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari rasa bersalah ataupun melakukan kesalahan ya. Terkadang kamu lihat dari sisi negatif, macam contoh pasanganmu marah kamu, langsung kamu bilang, kita ya sudah Kak, kalau gitu saya malas ribut-ribut, kita pergi, kita pisah aja. Ataupun kamu nggak bicara mau pisah atau tidak, ya diam aja, itu berarti kan kode bahwa kamu nggak menginginkan mereka lagi ya. Ataupun mungkin sahabatmu artinya kamu sudah di atas, tiba-tiba kamu lupa bahwa
mereka pernah menolong kamu, ya kasih sedikit kamu punya rezeki, kasih sedikit kamu punya berkat, ya walaupun sedikit sangat berarti. Ataupun mungkin sombong, ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang lupa akan kebaikan orang gitu. Em, Apa ya kalau dibilang, ya lupa aja gitu, ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa apa yang kamu dapatkan itu dari kerja keras kamu semua gitu, ya. Tapi lihat dari, oh ada topangan dari orang lain, contohnya bapaknya bantu kamu, ya setidaknya kamu bisa kamu memperhatikan anaknya. Mungkin kamu nggak bisa membantu bapaknya karena bapaknya sudah up, ya. Ya kamu di sini ya untuk bisa membalas budi, ya adalah kamu merawat atau menjaga anaknya. Bukan berarti kamu kan anaknya ngapain, saya nggak punya urusan dengan anak, saya urusannya dengan bapaknya. No, ya. Kita kita harus bisa saling membantu, ya. Ataupun mungkin juga kalau seandainya kamu yang menopang mereka, ya sudah, kalau mereka ikhlas gitu, jangan menuntut imbalan, akhirnya kamu yang tersakiti sendiri. Artinya kita selalu berikan yang terbaik aja untuk orang lain. Karena apa? Kalau kita memberi, kita pasti akan menerima, ya. Ibaratkan hukum tabur tua itu ada. Jadi ambil yang positifnya aja. Kalau mereka nggak membalas, ya itu urusan mereka karena mereka menabur karma jahat. Kita selalu menabur karma baik supaya hari esok kita bisa lebih baik, ya, dan dipenuhi kelimpahan. Di sini berikutnya ada The Emperor. Ya, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk apa ya? Kalau mau dibilang ini, jangan menyepelekan orang lain, ya. Jangan kamu lihat, wah dia itu kering kerontang, dia nggak kuat, ini ibaratkan sudah kering, ya, sudah rapuh, ya. Padahal kamu nggak lihat akarnya nih, ya, kuat di dalam. Karena kelihatan dari sisi luarnya nggak punya apa-apa. Jadi kamu nggak mau berteman dengan orang itu atau membicarakan kekurangan-kekurangan mereka, atau mereka di bawah kamu. Jadi kamu merasa bahwa mereka siapa gitu. Jangan, ya, jangan menyepelekan orang atau jangan pandang enteng orang, ya. Ingat, manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, begitupun kamu, ya. Jangan lihat dari sisi kelebihanmu dan kekurangan dia, ataupun sebaliknya, kamu melihat dari sisi kekuranganmu dan kelebihan dia. No, ya, jangan membanding-bandingkan orang lain. Kalau kamu membandingkan antara dirimu dengan dirimu di masa lalu dan dirimu saat ini saja. Jangan lihat dari si A, si B, si C. Ya, kamu nggak akan bersyukur. Atau malah kamu memandang enteng orang dan akhirnya ada kata-kata yang kurang bagus. Akhirnya menyakiti dirimu, menyakiti orang lain juga. Ya, jangan mau berteman pilih-pilih teman. Wah, saya pilih-pilih, kita itu bergaul dengan siapapun, ya. Tapi memang kalau untuk intens, ya itu memang harus pilih, ya. Tetapi di sini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih terbuka kepada orang. Jangan terlalu, artinya gini, macam contoh, ya. Saya harus bermain dengan orang kaya supaya saya tertular kaya. Tapi kalau kamu nggak mau action juga, ya percuma. Kamu cuma main doang, tidak ambil ilmunya. Ya, cuman bergaul doang tanpa ada action, tanpa ada ilmu, ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang pilih-pilih sahabat, bukan pilih-pilih sahabat dalam artian yang positif, ya, tapi yang negatif, karena ya dia miskin, karena kamu nggak ada keuntungan, ya. Ingat, roda itu berputar. Mungkin sekarang dia nggak punya uang, tapi setidaknya mungkin dia punya tenaga atau kepintaran yang bisa membantumu suatu saat nanti. Jadi jangan diukur dari segi keuntungan baru kita berteman, ya. Nah itu, jadi bangunlah komunikasi antara sesama, karena kita pasti akan membutuhkan satu sama lain di hari esok. Mungkin hari ini tidak, tetapi besok, ya. Ataupun mungkin kondisinya ya keturunan kamu, karena mungkin kamu besok sudah tidak ada, ya dia mungkin orang lain akan tahu, kita bantu anaknya, kemarin bapaknya tuh baik loh, anaknya pas kita bantu yuk. Tapi kalau kamu orangnya jahat ataupun malas tahu dengan orang, ya pasti dia bilang, ngapain kita bantu anaknya, bapaknya aja gitu, ya nggak usah, ya. Nah itu, jadi jangan lihat dari sisi dirimu, tapi lihat juga dari sisi masa depan, terutama dari keturunan, ya. Karena sikap kita itu mencerminkan atau bisa berdampak pada orang lain, yaitu keturunan kamu atau keluarga besar kamu, ya. Knight of Cups, wow, sakit hati. Jangan menyimpan dendam, amarah, sakit hati terlalu lama, ya. Itu ego yang sangat luar biasa. Ibaratkan kamu tidak bisa mengizinkan energi positif masuk dalam hidupmu, sama saja kamu mendoakan jelek-jelek kepada dirimu. Penuhilah hidupmu dengan cinta kasih, keikhlasan, kebahagiaan, dan kesyukuran, supaya hidupmu penuh makna, berarti, dan lebih berwarna aja hidupmu. Jangan suram nih,
ya. Ibaratkan dia penuh cinta, penuh berkat, tetapi karena hatinya beku ataupun hitam, penuh dengan ya kalau mau dibilang amarah, sakit hati, kekecewaan, dan penuh drama. Senyumnya aja kayak macam senyum paksa gitu ya. Ya bagaimana berkat mau masuk, bagaimana cinta kasih mau masuk kalau kita penuh drama? Ya, lepaskan semuanya. Ya, kamu harus bisa tahu bahwa oh hidup saya tuh kayak gini. Semesta mau sampaikan kepada saya untuk bisa lebih up. Kalau memang ada terjadi masalah. Karena apa yang terjadi dalam hidupmu tuh semua bukan satu kebetulan. Tetapi memang sudah dirancangkan semesta untuk kamu bisa belajar, ambil hikmah dari setiap apa yang terjadi atau persoalan yang terjadi. Untuk kamu bawa ke hidupmu berikutnya, dijadikan pembelajaran supaya tidak jatuh ke dalam lubang yang sama gitu ya. Jadi kalau ada cinta yang bertepuk sebelah tangan atau menyakiti atau apa, ya sudah, itu bukan jodohmu. Lepaskan, maafkan, dan izinkan orang baik masuk dalam hidupmu di hari esok ya. Jangan kamu menghakimi dirimu ataupun merasa dirimu kecil atau malah menjudge dia, mensumpahi dia, atau ya pokoknya intinya mendoa-doakan jelek. Ingat, kamu mendoakan orang sama saya kamu mendoakan dirimu. Jadi hati-hati dalam berucap, karena jangan sampai itu terjadi pada dirimu. Dan terakhir di sini, wah sama ya, Three of Swords. Di sini jangan terlalu bernafsu. Jangan terlalu bernafsu ini dalam artian entah dalam keuangan, entah dalam cinta ya, ingin memiliki. Wah, saya ingin yang itu cantik, besok saya udah bosan, besok dengan yang itu aja deh. Cantik. Ini contoh kalau laki-laki ya, besok bosan lagi dengan itu aja deh. Jadi nggak ada energi apa ya. Ini saya lihat di sini triparty, orang kurang bersyukur, akhirnya dia hancur. Ya, kurang setia. Akhirnya dia hancur. Ya, ini hati-hati. Ataupun mungkin serakah, masih ingin mau lebih dan lebih, tidak bersyukur dengan apa yang sudah ada. Nah, ini jangan sampai Tuhan ambil semua. Ingat, kalau kamu tidak pernah merasa bersyukur, Tuhan akan ambil. Ingat, apa yang kamu dapatkan saat ini bukan hanya karena dirimu, tetapi itu titipan dari semesta. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kamu ada pada saat ini, baik tidaknya ya. Mungkin kamu dalam hubungan merasa bosan, ya cari tempat yang supaya kamu jangan bosan. Bukan berarti mengganti orangnya, suasananya yang saya bosan, ya sudah, kalau gitu cari suasana baru supaya kalian tetap up gitu. Bukan berarti kamu mengganti orangnya. Kalau istrimu lagi ngomel-ngomel berarti ada kurangnya apa? Mungkin kurang duit ya, atau mumet, capek karena kamu nggak bantu atau apa ya. Bukan berarti mengganti orangnya. Kamu mengganti orang tetap kalau karaktermu seperti gitu, ya orangnya juga pasti akan ngomel-ngomel, marah-marah. Ya, jadi sini bukan masalah mengganti orangnya, tetapi bagaimana cara supaya mengganti suasana. Kalau dia lagi ngomel-ngomel berarti mungkin dia mumet, jenuh, cara bawa dia jalan-jalan ya. Ataupun mungkin kondisinya dia capek, lelah, kamu pijitin. Ini contoh ya. Ataupun begitu suami, kalau capek di kantor, ya marah-marah pulang, kamu tanya, kenapa? Oh, saya capek. Ya sudah, kalau gitu saya pijitin, saya masakan yang enak, saya apa gitu. Gitu. Ya, bukan berarti mengganti orangnya, tapi ganti suasananya ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Virgo, semoga resonate. Jadi ego ini harus dikontrol ya, jangan sampai ego yang mengontrol hidupmu, hati-hati. Karena egomu akhirnya hancur hidupmu di masa depan ya. Karena bicara harga diri, tapi harga diri yang salah, mempertahankan kesalahan ya, atau membenarkan kesalahan, dan akhirnya hidupmu hancur. Hati-hati. Dampaknya bukan saat ini tapi masa depan, dan bisa berdampak untuk dirimu dan keluarga, bahkan keturunan ya. Hati-hati, waspada aja. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Virgo, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.